radhiyallahu anhu itu pernah pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ini nadartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, dulu ya, di masa jahiliyah saya pernah bernazar untuk melaksanakan i'tikaf di Masjidil Haram. Ya seperti itu yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, padahal ini nazarnya dulu ya, nazarnya ini sebelum Islam. Nah, namun ini Umar menyampaikan kepada Nabi setelah masuk Islam ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Aufi binadrik. Iya laksanakan nazarmu. Wajib bagimu untuk melaksanakan nazarmu yaitu melaksanakan etikaf di Masjidil Haram. Nah ini menunjukkan bahwasanya ya atau amalan etikaf ini ya sudah ada dari sebelum Islam. Ya seperti itu. Oke, ini pembahasan pertama yang kita bahas di sini. Kemudian selanjutnya, oke, kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwasanya i'tikaf ini merupakan ibadah yang hukumnya sunnah. Ya, makanya Imam Ahmad pernah berkata ya, la a'lamu an ahadin minal ulama ila annahu masnun ya. Tidak tidak ada ulama atau semua ulama menganggap bahwasanya i'tikaf ini hukumnya sunnah ya. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya i'tikaf itu hukumnya wajib ya. Ya. Sunnah artinya masuk ke dalam ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan yang kita sebutkan di awal tadi ya, yang hukumnya tidak wajib, tidak dilakukan, tidak masalah. Namun ketika kita melakukannya dan serius dalam melaksanakannya, insya Allah perkara tersebut akan membuahkan mahabbatullah ya, cinta Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Oke. Ya, i'tikaf ini syariatnya atau dalam Islam itu tidak disebutkan secara khusus. Ya, dalam Islam tidak disebutkan perintah i'tikaf secara khusus. Seperti misalnya sholat ya kan. Sholat itu ada dalam Al-Quran wa aqimus sholah wa atuz zakah ya laksanakan sholat, tunaikan zakat. Ada perintahnya secara khusus. Tapi kalau i'tikaf, kalau kita cek di Al-Quran, kemudian di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah i'takifu misalnya. Ayo laksanakanlah i'tikaf, tidak ada. Nah, kenapa ya? Kenapa i'tikaf ini tidak diperintahkan secara langsung dalam syariat Islam? Maka jawabannya sangat mudah. Jawabannya seperti yang kita jelaskan tadi ya. Karena orang-orang Arab saat itu yang masuk Islam mereka sudah tahu i'tikaf ini sudah maklum indahum ya, menurut mereka atau mereka sudah terbiasa melaksanakan i'tikaf sebelum masuk Islam, sebelum Islam datang ya. Sehingga ketika Islam datang maka tidak diperlukan perintah khusus ya. Perintah khusus itu tidak diperlukan. Ya intinya i'tikaf ini tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan tentang i'tikaf ya. Namun dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah banyak sekali penjelasan tentang i'tikaf. Ya, dalam Al-Quran termasuk dalil utamanya adalah ayat yang kita sebutkan tadi ya wa tahhir baiti lit-thaifin wal akifin ya, dan bersihkan wahai Nabi Ibrahim bersihkan rumahku atau Baitullah untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf di dalamnya dan untuk mereka yang melaksanakan i'tikaf. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini, menyebutkan Baitullah atau memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan Baitullah atau Al-Masjidil Haram untuk orang-orang yang beriktikaf di sana menunjukkan ya perintah ini menunjukkan bahwasanya beriktikaf di Masjidil Haram atau beriktikaf secara umum merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala nggak cinta dengan al-i'tikaf, perbuatan i'tikaf, maka Allah nggak mungkin menyebutkan atau memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan rumah Allah untuk mereka orang-orang yang melaksanakan i'tikaf. Nah, seperti itu. Sehingga i'tikaf itu dianjurkan. Kemudian dalam ayat lain juga wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya. Jangan dekati wanita-wanita kalian sedangkan kalian sedang melaksanakan i'tikaf di masjid ya. Ketika kalian sedang melaksanakan i'tikaf di masjid. Nah, ini disebutkan juga i'tikaf. Ya, kemudian dalam hadis juga disebutkan
Dalam hadis-hadis juga disebutkan siapa yang ingin melaksanakan i'tikaf falya'takif fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, jika salah seorang di antara kalian atau siapa yang ingin melaksanakan i'tikaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu pula ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu melaksanakan i'tikaf di setiap tahunnya. Ya, maka disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ya'takiful ashr awakhir min Ramadan. Ashr awakhir min Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa melaksanakan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, kita tahu bahwasanya puasa atau i'tikaf ini sudah ada dari sebelumnya, dari sebelum Islam. Maka di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya datang ke Madinah ya, itu Nabi 10 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah itu selalu melaksanakan i'tikaf. Kecuali beberapa tahun ya. Kecuali beberapa tahun, ada 1 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan i'tikaf di tahun tersebut. Tidak melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggantinya atau melaksanakan i'tikaf di 10 hari pertama di bulan Syawal atau 10 hari terakhir bulan Syawal ya. Sesuai dengan riwayatnya. Ya, intinya i'tikaf ini selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ya, qudwah kita ya, contoh kita, ya, suri tauladan kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya kan? Kenapa sih Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya kan? Nah, nanti kita akan jawab ya insyaallah. Nah, begitu pula kita lanjutkan tadi para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Mereka sangat bersemangat sekali melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu pula istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setelah Nabi wafat, mereka selalu melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam Masjid An-Nabawi di zaman itu. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin ya. Aisyah radhiyallahu anha ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata atau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr awakhir, selalu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hatta tawafahullah, hatta tawafahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma i'takafa min ba'dihi azwajuh. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, istri-istri beliau melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan i'tikaf. Ya, bagaimana i'tikaf ini meskipun amalan sunnah, namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ummul mukminin, ummahatul mukminin ya. Aisyah, Hafsah, Zainab dan lain sebagainya dan semuanya sih. Istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka selalu melaksanakan i'tikaf setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, maka muncul pertanyaan tadi ya, kenapa ya? Apa alasannya kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat untuk melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ahibati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Hmm, ya 10 hari terakhir bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu sendiri ya. Bulan Ramadan itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui merupakan bulan yang sangat mulia, ya kan? Bulan Ramadan itu bulan yang sangat-sangat mulia. Kenapa bisa mulia? Ya coba kita perhatikan ya, dari 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk kewajiban puasa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Kenapa ya? Karena ada kewajiban puasa tadi. Ya ada 12 bulan sepanjang tahun. Ya. Namun bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk melaksanakan puasa di dalamnya itu hanya bulan Ramadan. Ya dan kita juga tahu bahwasanya puasa itu merupakan amalan
yang sangat-sangat agung. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi ya. Ya, sebab amalan amalan anak Adam ya, itu ada pahalanya. Illa shaum fa innahu liya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam itu akan diberikan untuk dia atau pahalanya untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Masya Allah ya. Jadi puasa ini merupakan amalan yang sangat mulia. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya akan dibalas, ya, pahala amalan-amalan soleh yang mereka lakukan itu akan dibalas dengan apa? Dengan pahala atau dengan balasan tanpa hisab, tanpa ada hitungannya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya barang siapa yang melakukan ini maka ia akan mendapatkan ini. Barang siapa yang melakukan ini akan dia akan mendapatkan itu ya. Intinya banyak sekali amalan-amalan soleh yang dikaitkan dengan pahala tertentu. Nah, puasa itu tidak ada batasannya. Jadi pahala pahala puasa itu apa? Balasannya apa? Balasannya adalah balasan tanpa batas. Ya. Innama yuwaffas sabirun, kayak orang-orang yang bersabar itu pahalanya akan dibalas tanpa batas. Nah, termasuk orang-orang yang bersabar itu adalah orang yang melaksanakan puasa. Nah, intinya puasa itu amalan yang the best lah istilahnya, sangat mulia banget udah. Nah, udah puasa ini mulia, kemudian di bulan puasa ada malam di mana malam itu merupakan malam yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat hebat. Ya, malam apa itu? Ya, kita semua udah tahu ya, malam Lailatul Qadar. Jadi, ikhwati fillah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat-sangat diagungkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bukan cuma manusia, ya. Bukan cuma manusia. Malaikat pun seperti itu ya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan malam Lailatul Qadar. Ya, namanya aja malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Apa yang dimaksud dengan potongan ini? Yang dimaksud dari potongan ini, potongan ayat ini, bahwasanya melaksanakan amalan soleh di malam Lailatul Qadar itu pahalanya melebihi pahala melaksanakan amalan soleh selama 1000 bulan. Ya, berapa puluh tahun itu ya? Lebih dari 80 tahun. Ya, jadi kalau kita sholat Isya di malam Lailatul Qadar bersama jamaah, maka pahalanya pahala jamaah ya. Tapi sholat yang kita laksanakan itu seperti melaksanakan sholat tersebut selama 80 tahun lebih. Subhanallah. Makanya kenapa para ulama ya atau orang-orang soleh terdahulu, Nabi SAW, para sahabat, kemudian para ulama yang datang setelah mereka itu sangat-sangat bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya, karena mulianya bulan Ramadan. Kemudian mereka lebih semangat lagi melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah malam ke-21, malam 22, 23, 24? Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, intinya taharruha fi al-ashr awakhir min Ramadan ya. Carilah kata Nabi SAW malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda setiap tahun ya. Bisa jadi 21, 23, 25, 27, 29, 22, 24, 26, 28, 30 ya, bisa berbeda-beda di setiap tahunnya ya. Ini bukan pembahasan kita tapi kaitannya sangat erat dengan pembahasan yang kita bahas. Jadi alasan kenapa Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu alasan pertama dan termasuk alasan yang paling utama adalah karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ya mungkin ada yang bertanya, Ustadz ya, kita sholat, ya, kita nggak perlu itikaf gitu, kita sholat maghrib, ya kan?
insya Allah kan kita pasti sholat maghrib, maksudnya gitu. Ya. Artinya seorang muslim pasti melaksanakan sholat maghrib di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya kan, tanggal 21, 22 sampai terakhir ya. Kita juga melaksanakan sholat Isya. Kita juga insya Allah tetap melaksanakan sholat taraweh. Terus untuk apa kita iktikaf? Ya kan, artinya kalau memang malam Lailatul Qadar itu dari habis maghrib sampai subuh, maka sholat maghrib yang kita lakukan itu pasti pahalanya 1000 bulan. Karena kan setiap hari kita melaksanakan sholat maghrib. Sholat isya yang kita lakukan juga pasti 1000 bulan. Karena kita pasti melaksanakan sholat isya. Begitu pula sholat tarawih yang kita lakukan, insya Allah. Karena kita malam 21, 22, 23, sampai 30 itu selalu melaksanakan sholat tarawih. Dan ganjarannya pasti lebih baik dari 1000 bulan. Ya kan? Bagikan sholat tarawih selama 1000 bulan. Nah terus, atau lantas, kenapa kita harus melaksanakan itikaf lagi? Buat apa gitu? Nah disinilah, ikhwati fillah, habani Allah yakum jami'an ya. Seorang muslim, atau kita sendiri ya di dunia ini, ya ketika ada orang yang menawarkan misalnya, nawarin gratis nih misalnya, ya kan? Ya itu misalnya ada mobil Avanza, mau dikasih gratis. Satunya ada Alphard ya, misalnya. Kalau orang yang berakal, ya, orang yang punya akal, nggak mungkin dia milih Avanza. Ya, pasti milihnya apa? Alphard pasti. Iya kan? Atau antum ditawarkan, atau kita misal ditawar, ada yang mau ngasih gratis nih, ini gue mau ngasih uang gratis nih. Ada 10.000, ada 100.000 misalnya, atau 1 juta deh. Atau coba 100.000 dan 1 juta misalnya. Ya, kalau orang punya akal, ya orang yang punya akal, dia pasti pilih 1 juta. Pasti itu. Ya kecuali kalau mungkin dia memang nggak mau ngambil 1 juta, itu beda lagi urusannya. Karena alasan tertentu ya. Tapi secara umum, pasti orang berakal itu akan memilih 1 juta. Nah begitu pula kesempatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat mahal. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya ada 1 kali setiap tahun. Nah, ada satu sisi yang sangat bagus untuk dibahas ya. Kita perhatikan bahwasanya umat-umat sebelum kita, ya kan? Nabi Nuh alaihi salam. Coba, berapa umur Nabi Nuh alaihi salam? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam ila qaumihi untuk mendakwahi kaumnya. Falabitha fihim, maka Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama kaumnya berdakwah alfasanatin selama 1000 tahun illa khamsina aman, kecuali atau dikurangi 50 tahun. Artinya Nabi Nuh berdakwah itu selama 950 tahun. Nah, kata para ulama, setiap nabi itu pasti diutus di umur 40 tahun kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus sebelum umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus umur 40 tahun. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka kata para ulama, 950 ditambah 40 tahun umur beliau sebelum diutus menjadi Rasul. Ya, 990. Ya, kemudian mereka menyebutkan lagi, ya setelah 950 tahun ini, kan Nabi Nuh naik kapal ya. Naik kapal dan selesai berdakwah. Nah, sehingga ada tambahan lagi umur Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir yang terjadi. Nah, maka ya kira-kira 1000 tahun. Ya, ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Nuh alaihissalam hidup setelah tufan itu, setelah banjir besar yang terjadi. Ya, jadi 1030, atau kita taruh 1000 tahun saja kira-kiranya. Jadi umur orang sebelum kita itu 1000 tahun, ya, 500 tahun, 700 tahun dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga apa? Sehingga secara logika, ya kan, secara logika ibadah mereka pasti banyak, betul nggak? Betul. Ya karena mereka 1000 tahun beribadah. Ya kan, kalau umurnya 1000 tahun, dia masuk Islam misalnya umur 10 tahun, misalnya. Berarti dia meninggal umur 1000 tahun, artinya dia beribadah itu dari umur 10 tahun sampai 1000 tahun. Ada 990 tahun dia beribadah. Nah, sedangkan umur umat Nabi SAW, ya a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi SAW. Umur-umur umatku itu antara 60 atau sampai 70 tahun saja. Ya 60 sampai 70 tahun itu udah maksimal, ya udah mentok. Ya, dan sedikit yang melewati 70 tahun, kata Nabi SAW. Nabi SAW pun meninggal umur berapa? Umur 60 tahun.
Ya 60 tahun pas. Kalau hitung dengan kalender Masehi. Kalau Hijriah 63 tahun ya kira-kira. Nah, begitu ahibati fillah, habani Allah ikum jami'an. Nah, umur-umur kaum sebelum kita itu sangat panjang, ya kan? 1000 tahun, ya. Ibadahnya juga panjang otomatis, ya kan? Nah, terus gimana dong cara kita untuk bisa melampaui mereka? Ya, umur-umur kita cuma 60 tahun. Ya 60 dibanding 1000 tahun, ya itu udah lebih dari 15 kali lipat. Nah, maka disinilah letak keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bersemangat, kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, sholatnya, ya, maka itu sama dengan 1000 tahun. Jadi sama dengan 80 tahun. Kita laksanakan sholat isya, berarti dikali 80 tahun kita melaksanakan sholat isya. Nah, seperti itu. Kalau misal 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, maka 80 kali 10, 800 tahun. Nah, gitu. Jadi cara untuk membandingkannya seperti ini. Kira-kira ini ya logika saja ya. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai'. Sangat luas ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak bisa dihitung dengan hitungan matematika seperti ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih mencintai kita, lebih menyayangi hamba-hambanya, melebihi hitungan yang bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Ahibati fillah, wa ahabani Allah wa yakum jami'an, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kenapa kita harus semangat untuk melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar ini atau di 10 hari terakhir ini. Nah, di antara ikhtiarnya, ikhtiar untuk semangat melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar ini adalah dengan melaksanakan i'tikaf. Seperti itu. Ya, karena kalau orang i'tikaf itu logikanya harusnya dia fokus melaksanakan ibadah, ya enggak? Kalau orang melaksanakan i'tikaf maka dia akan fokus untuk melaksanakan ibadah. Kalau misalnya kita nggak i'tikaf ya, habis maghrib ngapain? Habis maghrib keluar dari masjid, ya makan di rumah, ketemu saudara, ketemu orang tua, istri, anak dan lain sebagainya, ngobrol. Tapi kalau kita di masjid, habis makan harusnya gitu, harusnya ngaji lagi, ya kan? Kemudian setelah isya, ya kalau orang yang nggak itikaf setelah isya, kemudian tarawih setelah melaksanakan tarawih, dia pulang ke rumah, ya langsung tidur dia, atau ngobrol, atau mungkin nonton TV, atau ngapain lah. Intinya banyak perbuatan-perbuatan yang kurang kurang bermanfaat gitu yang dilakukan. Tapi kalau orang itikaf, ya di masjid, nggak ada TV. Ya meskipun sekarang sudah ada HP ya. Cuma logikanya tuh harusnya gitu, harusnya orang yang beritikaf itu fokus gitu loh melaksanakan ibadah ya. Memang HP ini sebenarnya pengganggu ya, pengganggu, tapi harusnya gitu kalau kita lihat di zaman dulu ya, di zaman Nabi SAW, orang kalau sudah masuk masjid, ya sudah, ya mau gimana lagi, nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada lagi cara untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan dunia. Artinya fokus kalau zaman itu ya, zaman Nabi SAW, orang-orang semua fokus ketika sudah masuk ke masjid untuk melaksanakan itikaf, maka mereka fokus melaksanakan ibadah sampai lebaran ya. Sampai mereka keluar dari masjid untuk melaksanakan Idul Fitri. Nah, seperti itu. Makanya kenapa Nabi SAW itu melaksanakan itikaf? Maka jawabannya karena di 10 hari terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar dan orang yang melaksanakan iktikaf itu bisa melaksanakan ibadah maksimal di 10 hari terakhir sehingga pahala yang bisa ia raih ketika dia sudah mendapati malam Lailatul Qadar, ya kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu malam ke-21. Ya alhamdulillah dia sudah masuk iktikaf dan dia fokus dari habis maghrib sampai subuh melaksanakan ibadah dan ibadah, semua ibadah yang dia lakukan dari habis maghrib sampai subuh ini dikali lipat 1000 bulan atau lebih, khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Nah ini alasan utamanya kenapa Nabi SAW dan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu itu terbiasa melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir. Ya. Namun bukan cuma ini ya, bukan cuma ini ya. I'tikaf itu memiliki hikmah, ya ada hikmah-hikmah, ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari melaksanakan i'tikaf. Ya makanya eh, para ulama menyebutkan ya. Yang pertama misalnya bahwasanya i'tikaf ini merupakan kan kalau kita i'tikaf kan kita datang ke masjid, fokus di masjid. Artinya apa? Artinya kalau sudah fokus di masjid,
Pertama, ya, tidurnya bakal kurang. Ya, harusnya gitu. Ini harusnya ya. Memang sebenarnya itikaf yang terjadi di zaman sekarang itu sudah berbeda dengan itikaf yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau dulu orang-orang itikaf itu fokus ibadah, ya, fokus ibadah. Jadi sedikit tidur, kemudian nggak banyak ngomong, ya kan. Kemudian apalagi, kemudian dia bisa menjaga pandangannya, ya kan. Kalau buat sekarang ya, kemudian apalagi coba, dia bisa menjaga banyak hal intinya. Dia intinya secara umum dia bisa menjaga dirinya dari atau hatinya dari melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, makanya kenapa dulu dulu loh ini dulu itu Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu ya atau teman-teman atau sahabat-sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu ketika masuk bulan Ramadan mereka pada ke masjid. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan teman-temannya itu datang ke masjid buat apa? Mereka katakan nahfadzu siyamana. Kita datang ke masjid untuk apa? Untuk menjaga puasa kita. Loh, menjaga puasa dari apa? Puasa kan yang penting nggak makan, nggak minum, ya kan? Nah, jawabannya, puasa itu bukan cuma menjaga diri dari makan dan minum ya. Bukan cuma nggak boleh makan dan minum, tapi puasa kita itu akan sempurna ketika apa? Ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib ya. Meninggalkan makan dan minum itu harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah juga harus diusahakan atau harus dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Artinya harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh itu dilakukan. Makanya mereka datang ke masjid untuk menjaga perkara tersebut. Karena kalau sudah di masjid, ya, ya udah gitu loh. Dia bisa menjaga tadi, menjaga pandangannya, dia bisa menjaga perkataannya, ucapannya. Karena kalau di masjid nggak mungkin kan kita teriak-teriak, ya kan, atau kita ngobrol yang aneh-aneh misalnya kan nggak mungkin. Ya maksudnya dari segi logika aja udah nggak mungkin lah gitu, ya kan. Maka dari itu ya, iktikaf termasuk hikmah dari iktikaf itu untuk menjaga puasa kita. Termasuk hikmah dari iktikaf itu bisa menjaga kita dari banyak berbicara, ya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, bisa menjaga pandangan kita, bisa menjaga pertemanan kita, ya kan? Termasuk pertemanan itu yang disebutkan oleh para ulama. Karena kalau di masjid, ya kan, di masjid nggak mungkin dong maling di masjid ya kan, atau ya mujrim lah, mujrim saya orang-orang yang istilahnya kerjaannya maksiat deh. Gak mungkin kan orang kerjaannya maksiat datang ke masjid kan. Atau mungkin mungkin tapi nggak kuat lama-lama dia. Masuk habis itu keluar deh. Kalau lama-lama di masjid nggak mungkin. Nah, sehingga pertemanan atau teman-teman yang ia dapati di masjid itu insya Allah teman-teman yang lebih baik. Ya, kemudian pandangannya juga baik tidak. Karena nggak mungkin dia lihat yang aneh-aneh di masjid. Kemudian juga ucapannya juga bakal baik karena temannya baik, maka ucapan kita juga akan menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian termasuk hikmah itikaf, ya, itu untuk eh, untuk untuk fokus beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pernah dengar ya, ada hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi. Ada 7 golongan yang bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Di mana saat itu matahari sangat dekat ya, sejarak mil, ya, 1 mil jaraknya dari kita ya. Ada yang mengatakan mil ini 1 jengkal ya. Ada yang bilang mil seperti mil di dunia ya. Jadi 1 kilo, 1,8 kilo, 1,8 kilo kalau di buku-buku fikih ya. Ya intinya deket lah matahari. Saking deketnya sampai-sampai orang-orang itu keringat ya, panas, dan sebagian dari mereka yuljimuhumul araq ya, tenggelam dengan keringatnya. Nah, maka di hari tersebut, hari yang panas ini, ada golongan atau orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk dari orang-orang ini adalah 7 golongan yang disebutkan di hadis ini dan banyak. Ya, bukan cuma 7 golongan saja, banyak orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun termasuk dari mereka adalah 7 golongan ini. Nah, ada imamun adil, pemimpin yang adil, kemudian
pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah ya. Maksudnya dari kecilnya dia sudah terbiasa melaksanakan amalan kebaikan. Kemudian orang laki-laki yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya, hatinya itu terikat dengan masjid, ya udah cinta sama masjid, ya, anak masjid gitu. Kemudian eh warajulani tahabba fillah, ya intinya itulah. Dan disebutkan salah satu dari mereka itu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat sendiri, fafadat ainahu. Kemudian kedua matanya mengucurkan air mata. Nah, ahibati fillah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mencapai ya seperti ini itu butuh hati yang bersih, ya kan? Butuh hati yang bersih, butuh kondisi yang tepat, butuh tempat yang enak ya. Sehingga sulit ya. Sehingga orang itu tidak akan mungkin bisa menjadi seperti ini kecuali hatinya bersih dulu pertama. Nah, termasuk cara untuk membersihkan hati tadi apa? Ya tadi kita iktikaf. Ya karena kalau sudah iktikaf tadi kita sebutkan temannya baik, ucapannya baik, pandangannya baik, hatinya juga insya Allah bakal bakal baik juga. Nah kalau hati sudah baik maka dia akan mudah untuk mempraktekkan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Itu seseorang yang duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa yang dilakukan, mengingat pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang melaksanakan kebaikan, kemudian air matanya mengucur, ya, keluar ya, air mata. Nah, dan orang yang melaksanakan itikaf itu sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan yang seperti ini. Karena kalau sudah malam ya masing-masing fokus ibadah sendiri-sendiri ya. Fokus sendiri-sendiri ibadah ya. Kalau di zaman dulu, zaman Nabi itu mereka pakai kemah ya. Mereka mendirikan kemah gitu di masjid. Jadi ada tempat khusus itu. Mereka ibadah di situ. Setelah sholat mereka masuk ke situ dan mereka fokus ibadah di situ sampai keluar untuk melaksanakan sholat lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah ini termasuk alasan gitu ya kenapa etikaf itu sangat-sangat dikejar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, kemudian eh, itikaf juga bisa menjaga puasa kita seperti yang kita sebutkan tadi dari sahabat Abu Hurairah. Ya, mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan datang ke masjid, mereka bilang nahfadzus ya amanah, kita ingin menjaga puasa kami. Menjaga puasa kami itu dari kekurangan ya, dari kekurangan pahalanya. Karena kalau eh, kalau mungkin di luar masjid pahala mereka bisa kurang ya, dengan ya tadi maksiat-maksiat yang banyak terjadi tersebar di luar masjid. Nah, makanya dalam sebuah hadis disebutkan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'am fi an yada'a ta'am siyamahu ya. Ta'amahu wa syarabahu. Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur ya, ucapan-ucapan yang mengandung unsur bohong atau dusta. Wal amala bihi, kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur bohong dan dusta atau perbuatan-perbuatan maksiat kata para ulama secara umum. Falaisa lillahi haja, maka Allah nggak ada hajah ya. Allah nggak mau an yada fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan ada hajah untuk membalas puasa yang dia lakukan. Artinya dia sudah meninggalkan makanan, dia sudah meninggalkan minuman, tapi apa? Tapi karena masih mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebohongan atau ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membalas pahala puasanya, tidak memberikan pahala puasanya dengan sempurna. Seperti itu. Juga dalam hadis yang lain, ruba shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atas. Ya. Banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min shiyami, dia tidak mendapatkan pahala puasanya atau dia tidak melaksanakan apa-apa, mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju'al atas, melainkan hanya lapar dan rasa haus. Banyak seperti itu ya. Jadi puasanya ini cuma apa? Cuma lapar sama haus doang. Pahalanya kagak ada, ya kan? Kalau sudah gini buat apa puasa ya kan? Kalau sudah seperti ini buat apa melaksanakan puasa? Makanya kenapa kita ini secara umum ya karena kita juga sedang berpuasa, mari kita jaga ya, kita jaga lisan kita jaga hati kita. Banyak, semua harus dijaga hati kita, dijaga dari apa? Dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hati kita supaya selalu ikhlas
melaksanakan ibadah. Kita jaga hati kita supaya eh, berbaik sangka kepada kaum muslimin, menjaga hati kita dari dengki, rasa iri dengan saudara kita sesama muslim. Ya, kemudian kita jaga lisan kita juga, kita jaga mulut kita ini dari ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan. Kayak eh, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Inna rajul la yatakallamu bil kalimah la yahwi biha balan la yara fiha ba'san yahwi biha finnar 70 kharifan. Ada seorang, ya, yang mengucapkan sebuah kalimat la yara biha ba'san, ia menganggap kalimat itu ini biasa aja deh, be aja. Yahwi biha finnar 70 kharifan. Ternyata dengan kalimat tersebut, satu kalimat ini, dia jatuh ke dalam jurang neraka selama 70 tahun. Subhanallah, ya. Ya. Nabi SAW juga bersabda man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidai admanu lahul jannah, atau man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina farjaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin, ya, kedua lisannya, ya, ma baina lahyaihi, dan kedua sesuatu yang berada di antara dua pahanya, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin surga bagi. Ya, maksudnya menjamin di sini artinya barang siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, maka adman lahul jannah, maka aku akan menjamin, atau aku jamin dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, termasuk cara untuk menjaga puasa kita, ya, menjaga puasa kita dari ucapan-ucapan yang tidak benar, dari amalan-amalan hati yang rusak tadi, adalah dengan mendatangi masjid, di saat kita puasa, terlebih di 10 hari terakhir. Nah, ya ada banyak lagi, intinya banyak lagi keutamaan-keutamaan atau alasan-alasan yang mendorong kita untuk melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, termasuk juga zuhud, ya, kata para ulama, kalau di masjid itu orang pasti zuhud. Ya, zuhud tuh meninggalkan perkara-perkara yang gak bermanfaat untuk dia lakukan. Gak bermanfaat itu artinya masuk ke dalamnya perkara yang haram, perkara yang makruh, ataupun perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ya, seperti itu. Karena orang udah di masjid nih, udah di masjid, ya mau nggak mau harus ibadah gitu loh, ya kan? Meskipun kalau di zaman sekarang beda ya, orang bawa HP, jadi walaupun udah masuk masjid iktikaf, tapi ya lihat HP juga dari pagi sampai malam, lihat HP. Ya, kalau seperti ini maka iktikafnya udah udah beda lah, udah beda dari maksud dan tujuan utama dilaksanakannya iktikaf. Maka dari itu kalau misalnya kita nanti mau iktikaf, maka ya usahakan HP itu digunakan sedikit saja, ya, digunakan sedikit saja. Lebih fokus melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Nanti insya Allah kita akan sebutkan juga ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat beriktikaf. Baik, Masya Allah, ini sudah setengah jam ternyata untuk mukaddimahnya saja. Karena memang ini yang terpenting, ya. Yang lebih penting dari melaksanakan iktikafnya sendiri, ya. Melaksanakan iktikaf itu mudah. Yang penting kita masuk masjid, udah jangan keluar-keluar udah. Masuk masjid, di masjid ikutin saja alurnya. Ya, orang sholat, tapi sholat, orang-orang pada ngaji, kita ngaji. Ya, tapi kalau orang main HP setelah sholat, ya jangan diikutin, ya. Yang baik-baik aja gitu. Habis isya, kemudian sholat isya, kemudian sholat taraweh, ya. Kemudian kita berusaha untuk berzikir, ngaji sampai tidur itu sedikit saja gitu, ya. Artinya tidur itu kita lakukan di pagi hari. Kalau bisa nggak tidur sampai subuh. Ya, karena dulu memang ya di zaman Nabi SAW ya seperti itu. Makanya disebutkan oleh sahabat Aisyah, ya, karena Nabi SAW ya yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW itu bersemangat sekali, ya, ijtihad, melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, dengan semangat yang belum pernah dilakukan atau didapati dari beliau di hari-hari selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Jadi semangatnya subhanallah, ya. Ya, kita tahu
Nabi SAW itu sangat bersemangat dalam melaksanakan ibadah, ya kan? Kita pernah mendengar hadis, ya, pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada suami beliau, Nabi SAW ini cinta istri kepada suami ini. Karena cinta istri, karena cinta seorang istri kepada suaminya, ia mengatakan, "Ya Rasulullah," ya intinya Nabi SAW itu sholat malam terus sampai kakinya itu bengkak. Sampai kaki bang subhanallah ya, sampai kaki beliau bengkak. Kita ya terkadang sholat tarawih ini baru 30 menit ya. Aduh 30. Imamnya lama banget dah. Padahal bacaannya cuma 3 halaman itu selesai. Saya dari awal tarawih sampai akhir cuma 3 halaman. Ya Nabi SAW tuh sholat sampai bengkak kakinya. Itu sholatnya sudah nggak masuk akal ya. Mungkin dari habis isya sampai subuh. Tapi enggak ya. Tapi intinya Nabi SAW pernah melaksanakan seperti itu ya. Sholat dari habis isya sampai subuh bersama para sahabatnya. Tapi secara umum ya intinya saking seringnya dan lamanya sholat Nabi SAW sampai-sampai Aisyah mengucapkan ucapannya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Faqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ibadah sampai seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu. Ma taqaddama yang berlalu wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang. Itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu. Wahai Rasulullah. Ya artinya subhanallah ini istri yang Masya Allah ya. Ya ummul mukminin jelas ya. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya simpel saja, "Afala akunu 'abdan syakuran." Ya, emang saya nggak boleh jadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Subhanallah ya. Bersyukur karena apa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi itu sangat-sangat banyak ya. Nikmat di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia dengan banyak kebaikan ya. Intinya banyak sekali kebaikan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat lebih-lebih lagi ya, derajat Nabi itu derajat paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala kelak, al-maqamul mahmud. Ya, juga termasuk yang syafaat itu, syafaat tadi, syafaat al-uzma. Ya intinya derajat Nabi di dunia maupun di akhirat itu sangat tinggi ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan dan kami mengangkat dzikrak ya. Kami mengangkat namamu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Mengangkat namamu di mana? Ya di dunia maupun di akhirat. Nah, intinya banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya pun banyak. Nah, harusnya kita seperti itu juga gitu ya. Jangan sampai itikaf tapi atau jangankan itikaf ya, ibadah-ibadah lain juga ya. Kalau bisa sholat ya, ya jangan cuma sholat wajib, sholat sunnah, puasa, jangan cuma puasa wajib. Nanti kalau sudah masuk bulan Syawal kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian haji, ya jangan cuma haji kalau ada uang ya. Mungkin sekarang sulit. Kalau ada fulus, ada uang, kita umroh. Laksanakan umroh dulu. Ya, yang sunnah-sunnah dulu saja. Muqaddimahnya dulu istilahnya. Zakat misalnya kita belum harta kita misalnya belum mencapai nisab ya. Nisabnya kan kalau sekarang mungkin sekitar 80 juta ya, 80 sampai 90 juta. Kalau belum sampai segitu harta kita, ya sudah ya kita sedekah-sedekah biasa saja. Ya mumpung bulan Ramadan, ya ada share-sharean orang tentang donasi iftar misalnya, kita masukin 10.000, 5.000, alhamdulillah ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah ya. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati dari api neraka, jauhi api neraka meskipun dengan hanya bersedekah dengan syikki tamroh, setengah biji korma ya. Biji korma itu nggak ada harganya, apalagi setengahnya. Ya maksudnya apa? Maksudnya meskipun sedekahnya dengan sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali atau setengah dari yang tidak ada harganya, itulah setengah dari yang tidak ada harganya. Itu lakukan. Kalau kita hanya bisa melakukan itu, kita lakukan itu. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, apa yang kita miliki kita berikan. Ya intinya eh, kembali kepada apa yang kita bawa atau sebutkan di awal tadi ya. Bahwasanya kita berusaha untuk terus melaksanakan amalan-amalan nawafil. Kalau sudah mentok maksimal, insya Allah mahabbatullah akan datang. Ya, akan datang kepada kita. Kalau sudah mahabbatullah sampai kepada kita, maka ya apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan akan Allah
akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat yang kita perlukan Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajat tersebut insyaallah taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Oke, ahibati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Ya mungkin kita udah terlalu jauh ini ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ya, masuk pada intinya. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. Hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu tidak sebetulnya nggak ribet ya. Intinya masuk masjid, selesai udah. Masuk masjid di malam sebelum maghrib di malam ke-21 sampai malam lebaran ya. Boleh keluar setelah maghrib, boleh juga sekalian Idul Fitri besoknya, keluar di pagi hari. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka keluarnya itu pagi hari. Jadi langsung sekalian melaksanakan Idul Fitri. Kalau dulu ya. Kalau sekarang ya yang melaksanakan ini nggak banyak ya, nggak banyak. Kalau di Indonesia ya, kalau kalau di Indonesia mungkin sedikit sekali yang melaksanakan yang seperti ini. Kalau di mungkin di Arab Saudi itu banyak ya. Biasa mereka. Ya, mereka datang ke masjid kalau hari Lebaran tuh kadang-kadang ya tadi itikaf sekalian sampai Lebaran. Ya, ya ada kadang-kadang yang datang ke masjid tuh jam 1 malam. Bahkan jam 2 atau jam 3 malam itu telat. Terlebih buat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, karena memang ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan rame ya. Sehingga harus cepet-cepetan datangnya. Datang jam 2 itu udah rame. Ya kalau kita jam 5 kadang-kadang bablas subuhnya ya. Jam 6 aja belum bangun gitu kadang-kadang. Akhirnya sholat subuh sekalian sholat Idul Fitri. Setelah sholat subuh langsung berangkat ke lapangan sholat Idul Fitri. Subhanallah ya. Ya ini penampakan yang menyedihkan memang sebetulnya. Tapi ya mau gimana lagi kan. Dari itu ya, ya kalau bisa kita usaha lebih baik dikit ya. Kalau memang tahun lalu yang seperti ini yang terjadi, tahun ini minimalnya kita bangun lebih cepat. Misal sebelum subuh ya, sebelum subuh misal kita sholat tahajud dulu ya. Kan kita udah sebulan full nih, sudah latihan untuk melaksanakan sholat taraweh. Masa di hari lebarannya kita langsung lupa gitu kan sholat tarawehnya, sholat tahajudnya. Ya alal akal minimalnya 2 rakaat ya. 2 rakaat ditambah 1 sholat witirnya. Udah gampang sebetulnya. 2 rakaat, 3 rakaat, ya 5 menit selesai. 5 menit selesai. 3 menit juga bisa kalau memang buru-buru. Nah seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, i'tikaf itu pasti kalau pembahasan fikih atau pembahasan tentang ibadah itu pasti ada ta'rifnya, pengertiannya. Nah, untuk apa kita membahas pengertian? Membahas pengertian itu sangat penting supaya apa? Supaya kita tahu hakikat dari ibadah tersebut. Mana yang termasuk bagian dari ibadah tersebut, mana yang bukan termasuk bagian dari ibadah tersebut. Nah, itu pentingnya ta'rif. Nah, maka i'tikaf kata para ulama itu mudah saja. I'tikaf itu pengertiannya luzumul masjid li ajli ta'ah atau li ta'ah gitu. Ya, jadi ada 2 potongan di sini, 2 kata. Yang pertama luzumul masjid. Luzumul masjid artinya mendatangi masjid dan tinggal di masjid. Yang kedua li ajli ta'ah, dalam rangka ketaatan. Jadi kalau cuma datang ke masjid tapi tidak dalam rangka ketaatan, ya misalnya datang ke masjid mau ketemu orang, mau ngantar makanan, datang ke masjid mau apa ya, misalnya mau melaksanakan lomba misalnya di masjid, lomba azan, ya kan? Ya pokoknya kalau datang ke masjid tapi tidak dalam rangka ketaatan itu tidak disebut iktikaf. Kemudian yang kedua, li ajli ta'ah, dalam rangka ketaatan. Nah, kalau kita melaksanakan ketaatan tapi tidak luzumul masjid, tidak tinggal di masjid, maka tidak juga disebut iktikaf. Ya intinya iktikaf itu 2. Pertama, tinggal di masjid, datang ke masjid dan duduk, ya duduk lama di masjid, itu yang pertama. Yang kedua, duduk dan tinggalnya kita di masjid itu li'ajli ta'ah, dalam rangka ketaatan atau dengan niat melaksanakan ketaatan atau ibadah. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan ta'rif ini atau pengertian yang disebutkan oleh
para ulama. Jadi, i'tikaf ya, i'tikaf itu ha yang pertama luzumul masjid, tinggal di masjid dan duduk di masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, masjid itu apa sih? Ya, apa yang dimaksud masjid yang disebutkan di sini? Apa yang dimaksud dengan masjid yang disebutkan di pengertian ini? Ini harus kita pahami. Karena kalau kita nggak paham ini, nanti ngawur ya istilahnya. Karena itikaf di sini. Nanti kita bisa jadi itikaf di suatu tempat yang itu bukan masjid. Nah, kalau kita melaksanakan itikaf di tempat yang bukan masjid, maka tidak sah itikafnya otomatis. Karena itikaf itu pengertiannya duduk di masjid, duduk lama di masjid ya, atau tinggal di masjid ya, untuk melaksanakan ketaatan. Nah, maka perlu untuk mengetahui apa itu masjid. Mudah saja, masjid itu harus memenuhi tiga syarat. Tiga syarat. Yang pertama, tanahnya wakaf. Jadi suatu tanah yang diwakafkan. Ya, tempat yang diwakafkan. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid itu adalah, maksudnya diwakafkan sini, diwakafkan untuk sholat. Diwakafkan untuk sholat. Apa artinya diwakafkan? Diwakafkan itu artinya, misalnya saya punya tanah. Saya punya tanah, kemudian saya bilang, atau kita bilang ke orang ya, yang bakal mengurusi tanah tersebut, Bapak, tanah ini saya wakafkan untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan masjid seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kata-kata diwakafkan atau wakaf tadi, tanah wakaf. Jadi tanah yang diberikan untuk yang diberikan kepada atau yang diberikan kepada pengurus, ya, bukan kepada orang ya, kepada pengurus, dan kemudian tanah tersebut digunakan untuk masjid. Ya, tanah tersebut diwakafkan untuk untuk dijadikan masjid seperti itu. Jadi tanah ya, tanah ini sudah diwakafkan ya, kita bayangkan tanah, ada tanah kemudian diwakafkan, kemudian yang kedua, tanah tersebut diwakafkan untuk sholat. Ya, artinya ini sebenarnya ini syarat pertama ya, atau kita jadikan tiga syarat boleh. Intinya yang pertama, tanah tersebut diwakafkan, kemudian yang kedua diwakafkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Adapun jika misalnya ada kita punya tanah, kita wakafkan, namun kita wakafkan untuk misalnya ya, misalnya untuk dijadikan pondok, nah, maka nggak masuk. Maka tidak bisa disebutkan masjid tanah tersebut. Atau misalnya kita wakafkan untuk dijadikan untuk dibangun rumah untuk anak-anak yatim dan janda-janda, nah, maka tidak masuk juga, tidak masuk ke dalam kategori masjid. Nah, masjid itu adalah sebuah sebidang tanah yang diwakafkan untuk sholat, itu yang kedua. Yang ketiga, dan ada pagarnya. Ya, ada pagarnya. Itu yang penting juga. Artinya, maksudnya ada pagarnya itu ada batasannya, gitu ya. Kalau misalnya ada tanah, tapi tidak ada batasannya, maka tidak masuk ke dalam masjid, ya kan? Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustaz, musola di rumah, apakah masuk atau masuk ke dalam kategori masjid? Musola kan kadang-kadang ada orang-orang yang bangun rumah, ada ruangan khusus untuk sholat. Apakah masuk ke dalam kategori masjid? Jawabannya tidak. Ya, kemudian misalnya musola di pasar atau yang disewakan ya, musola di pasar kan kadang-kadang kayak tempat kosong gitu, kemudian udah ini dijadikan tempat buat sholat aja. Tapi tanahnya tidak diwakafkan untuk masjid, untuk sholat gitu, enggak. Tanahnya tanah pasar, tanah orang, tanah punya orang dan tidak diwakafkan, kemudian dijadikan tempat sholat seperti biasa. Atau mungkin musola-musola di kantor. Ya, musola-musola di kantor itu kan tanahnya tidak diwakafkan. Gitu. Nah, ini tidak bisa disebut masjid, sehingga tidak sah melaksanakan itikaf di tempat-tempat tersebut. Tempat yang sah untuk melaksanakan itikaf di dalamnya adalah masjid, hanyalah masjid. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, masjid yang mana? Apakah seluruh masjid? Ya, seluruh masjid, maksudnya masjid yang besar, masjid yang kecil, ataukah hanya
masjid-masjid tertentu. Nah, kata para ulama, i'tikaf itu paling mulia dilaksanakan di 3 masjid. Pertama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid, Al-Aqsa. Kemudian dianjurkan untuk melaksanakan i'tikaf di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Nah, ini yang utama. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak ada sholat Jumat di dalamnya, maka boleh melaksanakan i'tikaf di masjid yang didirikan sholat jamaah di dalamnya. Ini khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan, dia boleh beriktikaf di masjid yang nggak ada sholat jamaahnya. Loh, emang ada masjid yang nggak ada sholat jamaahnya? Ya ada-ada saja. Mungkin masjid yang udah nggak dipakai mungkin. Boleh. Jadi ya, intinya masjid itu apa? Masjid itu tanahnya wakaf. Ya, tanahnya diwakafkan untuk sholat. Kemudian ada batasannya, ada pagarnya. Itu yang disebut masjid. Jadi kalau ada masjid lama nih, masjid udah lama dan udah ditutup. Pertanyaannya apakah sah beriktikaf di situ? Jawabannya sah untuk wanita. Untuk wanita sah. Tapi untuk laki-laki boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Ya sah tapi tidak boleh. Kenapa? Karena laki-laki harus sholat jamaah. Ya, kalau dia sendirian situ nggak sholat jamaah nanti. Seperti itu. Oke, intinya 3 itu ya. 3 itu sholat masjid. Nah, makanya ada mungkin ya di Indonesia atau di negara kita ada namanya musola. Nah, musola ini apakah disebut masjid? Jawabannya kita lihat dulu. Itu tanahnya wakaf nggak? Kalau tanahnya wakaf, mesti diwakafkan untuk sholat, maka disebut masjid dalam syariat. Meskipun kita namakan musola, tapi tetap disebut masjid dalam syariat Islam. Jadi itu patokannya, apakah tanahnya wakaf atau tidak. Taib. Eh, itu yang berkaitan dengan pengertian pertama. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya, perempuan, apakah boleh ikut itikaf? Ya, perempuan boleh nggak ikut itikaf? Jawabannya boleh, ya. Sebagaimana eh, yang disebutkan tadi, bahwasanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mukminin, mereka melaksanakan itikaf setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, tapi harus bisa menjamin dirinya terhindar dari fitnah. Nah, itu udah insya Allah sudah ma'ruf ya. Insya Allah semuanya sudah paham bagaimana caranya itu. Oke, sekarang kita lanjut dengan insya Allah dengan agak cepat ya karena ini sudah panjang. Kita akan sebut hukum-hukumnya secara umum saja. Kemudian yang kedua, tadi kan pengertian iktikaf luzumul masjid ya. Dia tinggal di masjid. Kemudian yang kedua, li ajli ta'ah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puas atau itikaf itu harus dilaksanakan dengan niat ibadah. Jadi kita duduk di masjid dan niatnya ibadah. Duduk lama di masjid dan niatnya ibadah. Kita duduk lama di masjid dengan niat ibadah. Itu yang disebut itikaf. Nah, sekarang kita bahas tentang waktu itikaf. Ya kan? Yang pertama, kapan waktu itikaf? Jadi, kapan sih boleh itikaf? Nah, jawabannya, itikaf itu boleh dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Boleh, kapan saja. Kapan aja boleh itikaf. Artinya kita boleh duduk di masjid, duduk lama di masjid, kemudian kita niatkan ibadah, itu boleh kapan saja. Misalnya habis sholat duhur, kita duduk sampai sholat asar, kita niatkan itikaf, boleh. Itu sah. Nah, tapi yang lebih utama atau melaksanakan itikaf itu paling mulia dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kayak man arada an ya'takif falya'takif fil ashril awakhir. Hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang ingin melaksanakan itikaf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kapan mulainya? Jawabannya, mulainya dari sebelum terbenamnya matahari di hari ke-20. Jadi sebelum masuk tanggal 21 atau tanggal 20 maghribnya, ya, itu kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita keluar, kapan kita keluarnya? Kita keluar setelah maghrib di hari ke-30 atau 29, pokoknya hari lebaran, atau lebih utama kita keluar sebelum Id. Jadi sebelum Id, langsung sekalian berangkat ke musola Id. Langsung sekalian berangkat ke musola. Kalau sholat Idnya di masjid, ya udah sekalian sholat Id di masjid.
Ini lebih utama ya. Ini memang mungkin sekarang di Indo jarang ya. Tapi kalau di Saudi gitu, apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sudah biasa seperti itu. Orang-orang sekalian gitu itikaf, sekalian rangkap sampai sholat Id. Nah, kemudian hmm, aqallu mudah ya. Ketika disebutkan itikaf, maka waktu paling sedikit yang bisa disebut itikaf. Artinya kita duduk di masjid dengan niat ibadah nih. 5 menit apakah dianggap itikaf? Misalnya, aneh niat dari luar masjid, aneh pengen itikaf 5 menit doang. Apakah ini dianggap itikaf atau tidak? Nah, ini para ulama ada khilaf ya, ada khilaf di antara para ulama ya. Berapa minimal waktu yang bisa disebut dengan itikaf? Ya, ada yang bilang 1 hari. 1 hari. Jadi kalau di bawah 1 hari maka tidak disebut itikaf. Maksudnya kita duduk di masjid, di bawah 1 hari, kita tinggal di masjid di bawah 1 hari, di bawah 24 jam itu tidak disebut itikaf ya. Namun pendapat yang lebih bagus insya Allah kita katakan bahwasanya ketika seseorang duduk di masjid ya, dengan waktu yang secara urf itu dianggap i'tikaf, ya, maka itu disebut i'tikaf. Nah, sekarang patokannya urf itu apa patokannya? Ya kalau mungkin kira-kira pakai menit. Misalnya 5 menit ya. Kita duduk di masjid 5 menit. Apakah bisa dianggap i'tikaf? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena 5 menit ya tidak bisa disebut luzumul masjid. Luzumul masjid itu artinya kita apa namanya? Mengikat diri dengan masjid. Maksudnya gitu. Masih belum bisa dianggap i'tikaf. Duduk 1 jam mungkin masih kurang. Kalau duduk 2 jam atau 3 jam, mungkin masih bisa. Jadi misalnya kita datang sholat duhur, kemudian kita niat i'tikaf sampai sholat asar, ini boleh. Boleh saja dan sudah disebut i'tikaf insyaallah taala. Nah, makanya mungkin teman-teman yang kerja misalnya ya, dia boleh-boleh saja. Dia i'tikaf malamnya saja, boleh itu. Sebelum maghrib dia datang ke masjid, dia niatkan i'tikaf sampai pagi. Nanti setelah pagi, di pagi hari dia berniat untuk selesai dari iktikafnya, dia keluar dari masjid. Jadi niat mulai dan niat selesai. Kemudian nanti maghrib datang lagi. Tapi ini kurang utama ya. Yang lebih utama dan yang lebih dianjurkan itu iktikafnya full. Dari tanggal 21 sampai 30. Kalau nggak bisa 21 sampai 30, berapa hari saja. Jadi semakin banyak harinya dan semakin berlanjut, ya semakin kontinu itu semakin utama. Misalnya kita ambil 5 hari saja, tanggal 21 sampai 25. Ini lebih bagus daripada kita cuma ambil malamnya saja. Seperti itu. Oke, ini yang berkaitan dengan waktunya. Kemudian sebentar. Ya, kemudian yang belum kita bahas di sini yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan iktikaf. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan iktikaf. Ini kita sebutkan dengan cepat. Orang-orang yang melaksanakan iktikaf, perbuatan orang-orang yang melaksanakan iktikaf itu bisa kita bagi. Yang pertama perbuatan-perbuatan wajib yang wajib dia lakukan. Yang wajib dia lakukan yang pertama ya tentunya sholat jamaah ya, sholat. Kemudian yang wajib dia lakukan adalah dia tidak keluar masjid. Ya karena kalau keluar masjid iktikaf itu pasti batal. Ya, kalau keluar masjid iktikaf itu pasti batal. Kemudian ada perbuatan-perbuatan mustahabbah, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan. Nah, apa perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan itikaf? Apakah mengikuti kajian, mendengarkan kajian, baca Al-Quran, zikir, sholat, atau apa? Nah, jawabannya ini penting, penting untuk difahami. Jawabannya yang paling utama adalah sholat. Yang paling utama adalah melaksanakan sholat. Terlebih untuk malam hari ya. Jadi ini hadis yang mau kita sebutkan tadi di awal, yang kita akhirkan memang. Jadi dulu di zaman Nabi SAW, Nabi pernah mengimami para sahabat sholat taraweh itu hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Malam 23, 25, dan 27. Tahunnya tidak disebutkan. Nah, di malam ke-23 Nabi SAW sholat di masjid, sholat taraweh, sholat tahajud di malam bulan Ramadan atau sholat taraweh. Kemudian sahabat datang dan mengikuti Nabi SAW. Bermakmum di belakang Nabi SAW. Sampai sepertiga malam sholatnya. Kemudian di malam ke-25 Nabi sholat keluar ke masjid. Kemudian, maksudnya keluarnya artinya keluar dari kemahnya. Dari kemah Nabi, beliau keluar ke Masjid Nabawi, keluar dari kemahnya ke masjid, kemudian para sahabat mengikuti.
Nabi SAW lebih ramai lagi malam ke-25 dan sholatnya sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Bayangkan dari habis Isya sampai jam 12. Kalau di Indo berarti dari setengah 8 sampai jam 12 malam. Subhanallah. Malam ke-25. Kemudian sahabat masih belum puas ini. Mereka mereka katakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayolah kita tambah sholatnya sampai tambah lagi sedikit." Namun Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam salam terakhir di witir, kutiba lahu qiyamul lail. Maka pahalanya udah seperti pahala orang yang sholat semalam suntuk full. Nah, kemudian di malam ke-27 makin ramai lagi sampai luber itu Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW, dan itu Nabi sholat sampai subuh, sampai hampir subuh, sampai kata para sahabat mengatakan saking lamanya sholat Nabi sampai-sampai kita takut sahur terlewatkan. Ya artinya sampai sahabat itu takut nggak bisa sahur. Saking panjangnya sholat Nabi dari habis Isya sampai subuh. Ya, seperti itu. Jadi amalan paling utama yang dilakukan oleh seorang beriktikaf itu adalah sholat. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau kita sudah sholat tarawih Ustaz habis Isya, gimana caranya? Boleh nggak sholat lagi? Ya, bisa dilakukan salah satu dari dua cara. Yang pertama, ketika imam witir, kita tambahkan 1 rakaat. Nanti kita witir sendiri di akhir. Ini boleh. Atau dengan cara yang kedua, kita ikut witir bersama imam sampai akhir. Nanti kita sholat sendiri 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh. Karena witir itu tidak wajib di akhir. Tapi sunnah. Sunnah untuk diakhirkan. Sunnah untuk diakhirkan, tapi tidak wajib. Seperti itu boleh. Nah, yang kedua, selain melaksanakan sholat, yang dianjurkan juga membaca Al-Quran. Jelas. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Nabi SAW sebagaimana disebut dalam hadis itu tasmi' ya kepada malaikat Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi SAW bukan tasmi'. Jadi Jibril membaca Al-Quran, Nabi mengikuti. Seperti itulah. Ya mirip-mirip tasmi' lah. Tasmi' Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan. Dan juga malam Lailatul Qadar itu merupakan malam Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, sehingga baca Al-Quran merupakan amalan yang utama untuk dilaksanakan oleh seorang yang melaksanakan i'tikaf. Kemudian selanjutnya, amalan yang utama juga melaksanakan zikir. Ya, berzikir, banyak berzikir, zikir udah. Subhanallah, alhamdulillah, apa saja zikir. Kemudian termasuk berzikir adalah doa. Ya, dan doa yang terbaik yang dipanjatkan di malam 10 hari terakhir atau saat itikaf itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ketika saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan?" Kata Nabi SAW, "Ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Seperti itu. Nah, kemudian apalagi amalan yang boleh dilakukan atau yang disunnah untuk dilakukan di 10 hari terakhir? Nah, jawabannya 3 ini saja. 3 ini yang sunnah untuk dilakukan. Adapun mendengarkan kajian, ini boleh. Mendengarkan kajian boleh. Tapi lebih utama berzikir sendiri. Berzikir, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat. Mendengarkan kajian boleh. Artinya keutamaannya di bawah 3 perkara ini. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah yang dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan itikaf. Kemudian perbuatan yang mubah, yang boleh. Apa saja perbuatan yang boleh dilakukan oleh seorang yang beriktikaf? Jawabannya dia boleh melaksanakan apa saja ya. Dia boleh ngobrol sama temannya, boleh dia berolahraga misalnya, boleh mana-mana saja. Intinya perbuatan mubah atau perbuatan yang dibolehkan oleh syariat itu boleh dilakukan saat beriktikaf. Tapi memang harus dijaga batasannya. Main HP boleh, telepon orang boleh. Ya, harus dijaga batasannya. Artinya karena kita sedang itikaf, maka kurangi dari perbuatan-perbuatan mubah tadi ya. Kita lebih fokus untuk melaksanakan ibadah. Ya. Kemudian perbuatan yang makruh apa saja ya? Perbuatan yang makruh sama. Perbuatan yang makruh ya apa saja ya, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Begitu pula perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram untuk dilakukan saat itikaf ya, perbuatan-perbuatan yang haram untuk dilakukan di saat kita tidak sedang beriktikaf. Apa saja. Oke. Kemudian ini yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang melaksanakan itikaf. Kemudian yang terakhir ini sudah lewat sebetulnya waktunya, sudah lewat, tapi kita bahas sedikit yang berkaitan dengan
sebetulnya ini di awal harusnya ya, yang berkaitan dengan syarat-syarat itikaf ya, syarat-syarat itikaf dan, rukun-rukun itikaf. Ini cuma tambahan saja karena sudah mencakup apa yang kita jelaskan dari awal tadi. Ya, syarat-syarat itikaf disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, seorang yang melaksanakan itikaf harus muslim, ya, jelas ini. Kedua, dia harus mumayyiz. Mumayyiz artinya, belum balik boleh, ya, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya ketika kita kasih uang, misalnya, dia tahu uang ini, dia tahu apa yang harus ia lakukan terhadap uang ini. Ya, ini termasuk tanda seseorang itu sudah disebut mumayyiz. Nah, kalau misalnya umur 5 tahun, kita kasih uang dan dia masih nggak tahu ya, dan dia, nggak tahu nih uangnya buat apa sih, akhirnya dia robek tuh uang. Nah, ini belum mumayyiz. Tapi kalau misalnya ada anak 5 tahun, kita kasih uang, kemudian dia tahu, "Oh, ini uang nggak boleh dirobek. Ini uang, eee, harus digunakan untuk beli," misalnya, beli apa. Nah, ini maka udah disebut tamyiz. Makanya para ulama mengira-ngira umur mumayyiz itu sekitar 7 tahun, sab'u sinin. Ya, bahkan ada yang menetapkan di bawah 7 tahun itu belum mumayyiz. Mumayyiz itu di atas 7 tahun dan sebelum 15 tahun, sebelum orang balik. Ya, kalau baliknya umur 15 tahun. Ya, intinya, mumayyiz tadi syaratnya, kemudian selanjutnya at-taharah minal hadatsil akbar. Ya, jadi orang yang beriktikaf itu tidak boleh junub dan tidak boleh sedang haid kalau wanita. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kalau misal saya sudah iktikaf Ustaz, terus saya afwan junub, bagaimana?" Maka kita harus keluar dari masjid. Keluar dari masjid untuk mandi. Ya maksudnya ke kamar mandi gitu, ya. Kemudian, wanita misalnya, wanita tiba-tiba datang bulan ya, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus keluar dari masjid. Artinya iktikafnya batal, sampai selesai masanya, baru dia kembali lagi ke masjid, boleh, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya syarat iktikaf itu harus di masjid. Ya ini sudah kita sebutkan juga tadi, ya harus di masjid ya. Ini syarat keempat, yang pertama Islam, mumayyiz, kemudian dia suci dari hadas akbar, kemudian, yang kedua, yang keempat harus dilaksanakan di masjid ya. Kalau bukan di masjid sah atau tidak? Tidak sah, ya percuma. Kita niat iktikaf misalnya di masjid rumah atau wanita misalnya, ibu-ibu atau mbak-mbak misalnya, aduh ke masjid nggak kondusif lah, misalnya masjidnya nggak kondusif. Kita pengen iktikaf, akhirnya kita iktikaf di rumah, misalnya masjid rumah atau, musola rumah. Ini tidak sah, artinya tidak dianggap iktikaf, ya, tidak dianggap iktikaf dalam syariat Islam. Tapi boleh tidak kita duduk di musola rumah, duduk lama sambil berzikir? Boleh-boleh saja, fadhol. Ya dari habis subuh duduk sampai matahari terbit di musola rumah kita, silakan. Boleh-boleh saja, tapi tidak dianggap iktikaf. Maksudnya walaupun kita niatnya iktikaf, tapi tidak sah niat iktikafnya. Tapi tetap dapat pahala ya, pahala berzikirnya. Karena ya ini dan ini yang dilakukan oleh para sahabat juga, sahabiat maksudnya, sebagaimana hadis dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sebelum subuh dia menyiapkan Nabi SAW untuk berangkat ke masjid dan Nabi keluar untuk sholat subuh. Dan Nabi SAW itu terbiasa balik dari masjid setelah subuh itu setelah matahari sudah tinggi, ya. Jadi setelah syuruk, itu kebiasaan Nabi dan para sahabat. Nah, setelah syuruk, eee, jadi sebelum berangkat tadi sebelum berangkat ke masjid, istri Nabi ini duduk, duduk sholat dan berzikir. Kemudian setelah Nabi balik, istri beliau ini masih duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi, eee, sabdakan kepadanya ya, "Maukah ya aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat ya, yang bisa menggantikan atau bisa menyamai zikir-zikir yang kau ucapkan dari, apa namanya, dari saat saya keluar dari rumah sampai saya kembali ini," kata Nabi SAW. Nah, kata dia, "Mau?" Kata Nabi SAW, ucapkan, "Quli subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati," ya, 3 marrat. Ya, ucapkan 3 kali, 4 kalimat ini 3 kali ya, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini zikir pagi ya. Nah, jadi, syahidnya di sini istri Nabi ini ya, sepertinya Juwairiyah ya, saya lupa namanya Juwairiyah, kalau nggak Juwairiyah Muhabibah ya, Juwairiyah kayaknya. Ya, istri beliau ini radhiyallahu taala anha, duduk ya, duduk di musola rumahnya
di tempat beliau terbiasa duduk dari saat sholat subuh sampai terbit matahari. Boleh. Tapi apakah sah jika diniatkan iktikaf? Jawabannya tidak sah. Baik, nah itu syarat iktikaf, itu saja. Kemudian rukun-rukun iktikaf juga sama ya. Rukun iktikaf itu pertama niatnya jelas. Karena li ajli ta'ah, karena kita duduk itu dalam rangka ketaatan, harus niat. Nah, kemudian apakah perlu diucapkan misalnya nawaitul i'tikaf? Ya, saya niat iktikaf. Jawabannya tidak perlu ya. Ya mau diucapkan silakan saja tapi asalnya tidak perlu ya. Tidak perlu diucapkan. Yang penting hati kita datang ke masjid, kita keluar dari rumah itu memang sudah diniatkan saya mau iktikaf. Saya mau iktikaf nih di masjid. Setelah sholat nanti sampai asar itu boleh. Kemudian yang kedua, rukun kedua al-muktsu fil masjid ya. Kita duduk di dalam masjid. Duduk atau tidur di dalam masjid ya. Di waktu ya dalam beberapa jam ya kira-kira ya. Dalam beberapa jam yang duduk tersebut bisa dianggap i'tikaf. Oke, kira-kira ini. Kemudian yang terakhir banget ini, yang terakhir banget, akhirus syai' adalah mahdzuratul i'tikaf. Ini yang disebutkan juga oleh para ulama dalam kitab fikih. Jadi perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf ini penting atau mubtilatul i'tikaf. Perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama al-khuruju minal masjid, keluar dari masjid. Nah, jadi keluar dari masjid itu membatalkan i'tikaf. Jelas karena i'tikaf kan ya niat kita duduk di masjid. Ya kalau keluar ya batal i'tikafnya. Nah, sekarang boleh nggak kita keluar dari masjid untuk ke kamar mandi misalnya? Jawabannya boleh-boleh saja. Jadi keluar di masjid itu tidak semuanya membatalkan i'tikaf. Keluar yang membatalkan i'tikaf itu keluar yang eee, bertentangan dengan i'tikaf. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa maksudnya? Maksudnya keluar yang tidak sesuai dengan tujuan i'tikaf atau yang tidak membantu kita untuk melaksanakan i'tikaf itu. Contoh, kita ingin kamar mandi, di masjid nggak ada kamar mandi, adanya di luar, ya. Maka boleh atau tidak kita keluar dari masjid untuk masuk kamar mandi? Jawabannya boleh, karena itu sesuai dengan tujuan iktikaf kita, maksudnya membantu iktikaf kita. Tapi kalau misalnya kita keluar untuk bisnis misalnya, dagang, ya, kembali ke toko atau kerja, misal kita niat iktikaf 10 hari terakhir, 10 full, tapi pagi-paginya kita keluar untuk melaksanakan tugas ya atau kerja ya, keluar dari masjid buat kerja. Apakah sah iktikafnya? Jawabannya tidak sah. Ya, makanya kalau orang yang kerja tadi, yang pagi-pagi dia harus kembali ke kantornya, maka dia niat itikafnya itu satu malam gitu. Jadi bukan niat itikaf 10 hari terakhir. Niat itikafnya itu dari sebelum maghrib dia masuk masjid, sebelum dia masuk masjid sampai dia keluar masjid di pagi hari. Seperti itu niatnya. Nah, kemudian ada orang keluar untuk makan misalnya. Boleh atau tidak? Nah, ini para ulama merinci. Kalau misalnya tidak ada orang yang bisa mengantarkan makanan ke masjid, maka dia boleh pulang ke rumahnya makan. Tapi hanya untuk makan loh. Makan, habis makan langsung ke masjid lagi. Begitu pula minum. Tapi kalau ada memang pembantunya atau anaknya atau siapa yang bisa membawakan makanan ke masjid atau mungkin itikaf di zaman sekarang itu orang sudah ada biasa ya, udah ada panitianya sehingga makanan sudah insya Allah sudah terpenuhi. Kita cukup bayar 300.000 misalnya dan makanan datang setiap waktu ya di habis maghrib dan sebelum sahur. Jadi untuk zaman sekarang jawabannya nggak boleh. Ya, terlebih buat masjid-masjid yang ada panitianya itu nggak boleh keluar masjid untuk makan atau minum. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, keluar masjid buat sholat Jumat, misalnya masjidnya tidak digunakan untuk sholat Jumat. Apakah boleh? Jawabannya boleh dan wajib. Jadi harus keluar dari masjid ke masjid jami, atau masjid jami itu masjid yang ada sholat Jumat, ya, yang dilaksanakan sholat Jumat dalamnya. Kemudian setelah sholat Jumat langsung pulang lagi. Ada pertanyaan lagi, sholat jenazah. Ada orang meninggal nih di kampung, sedangkan kita lagi itikaf di masjid. Boleh atau tidak kita bantu-bantu dan ikut mengantarkan? Kalau sholat di masjid kan mesti kan. Cuma setelah sholat kita ingin mengantarkan jenazahnya. Boleh atau tidak? Jawabannya kata para ulama, kebanyakan ulama bilang nggak boleh. Ya, rata-rata mengatakan nggak boleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Allah yushhid al janazah. Termasuk yang dilakukan oleh orang
Yang beriktikaf itu dia alla ya'uda maridhan wa la yushid al-janazah. Dia tidak mengunjungi orang sakit dan juga dia tidak eee, menghadiri pemakaman. Ya artinya nganter mayat itu ke pemakaman itu tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriktikaf. Namun perlu kita rinci ya, perlu kita rinci. Kalau misalnya orang yang meninggal ini termasuk orang yang memiliki hubungan dengan kita, mungkin saudara kita, dan kita itu sangat dibutuhkan di tempat tersebut, atau mungkin teman baik kita, dan lain sebagainya, maka sebagian ulama memberikan keringanan, boleh hadir. Boleh hadir untuk menghadiri, boleh keluar dari masjid untuk menghadiri jenazah tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada kaitannya dan nggak ada hubungan sama sekali dengan kita, maka tidak boleh. Nih, jelas, tidak boleh. Seperti itu. Oke, mungkin nanti kita tambah lagi kalau ada pertanyaan insya Allah. Oke, selanjutnya yang kedua, perkara yang membatalkan i'tikaf itu mubasyaratun nisa. Ya, maksud mubasyaratun nisa itu buat suami istri, dia melakukan perbuatan suami istri ya, berhubungan suami istri itu membatalkan i'tikaf. Jelas ini ya. Kalau misalnya suami istri i'tikaf bareng-bareng, misalnya satu kemah, kemudian melakukan perbuatan hubungan suami istri, maka batal puasanya. Afwan, ya puasanya batal juga kalau lagi puasa. Kalau di malam harinya iktikafnya yang batal. Baik, selanjutnya yang ketiga, haid dan nifas ya. Kalau wanita datang bulan atau mungkin nifas ya, ada darah nifas, maka dia harus keluar dari masjid. Maksudnya itikafnya batal gitu. Kemudian dia boleh balik ke masjid setelah selesai masa haidnya. Nah, kemudian yang terakhir, ar-riddah anil Islam. Yang membatalkan itikaf itu termasuk murtad. Jelas ini ya. Ya, kalau orang murtad, a'adzanallah minar riddah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat ini, dari murtad, dari kemurtadan. Jadi murtad itu termasuk perkara yang membatalkan itikaf. Wallahu ta'ala bishawab. Ini dapat disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Naam, wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, masya Allah, daging semua nih ibaratnya nih. Terima kasih kepada Ustadz Salman Mubarak yang telah menyampaikan materinya. Semoga Allah balas dengan balasan yang baik dan berkali-kali lipat, insya Allah. Terima Amin. kasih kepada teman-teman dan kami sekali lagi mohon maaf atas beberapa kendala teknis yang di awal tadi terjadi. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Insya Allah kita berjumpa lagi. Insya Allah pekan depan akan ada lagi kajian Ramadan Aswakuna ini. Sampai berjumpa di pekan depan insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Salman Mubarak yang telah menyampaikan materinya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.